Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh datang berkumpul. Kami menikmati kesehatan, kehidupan sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Bahkan juga kami boleh bersyukur, sangat bersyukur. Kami boleh menyaksikan ibadah live streaming dimanapun kami berada. Kami percaya saat kami pandang Tuhan Yesus, kemenangan menjadi bagian setiap kami. Mujizat menjadi bagian setiap kami yang percaya. Kami telah datang memuji, menyembah, bersorak-sorai karena Tuhan baik. Tiba pada saat malam hari ini, kami mau sama-sama diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hanya kebenaran firman Tuhan yang kami rindukan. Biar hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup ubahkan kami. Biar hanya melalui kebenaran firman Tuhan kami terus setia sama Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu setia kepada kami. Kami ucap berkat Tuhan bagi hamba-Mu. Pendeta Gideon Simanjuntak yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa agar setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming, mereka semua dijamah oleh Tuhan, diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka doa kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Pimpin kami Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh di hari-hari ini kami gak mampu tanpa Tuhan. Sungguh di hari-hari ini kami semakin menyatakan bahwa kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau hari lepas hari, bulan demi bulan dapat kami lewati, semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat daripadamu Tuhan. Ajar kami terus setia sama Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut malam firman Tuhan di malam hari ini. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Gereja Tiberias bersama-sama nyatakan, ku mau
dalam segenap jalanku memuliakan nama. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Yes Lord. Dalam setiap jalanku Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, sambil angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, tutup matamu, katakan sama Tuhan, ku agar pandemi ini mengubah kami jadi pribadi yang lebih baik. Hari demi hari kami makin jadi lebih baik, indah di pemandangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengejaran kami dalam kekristenan bukan pengejaran akan perkara-perkara dunia. Pengejaran kami mengikut Tuhan bukan pengejaran akan keterkenalan, nama besar, pencapaian secara dunia. Tapi pengejaran kami sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi serupa segambar seperti Allah. Ini yang kami tahu, ini yang kami pahami, bahwa harta kami tidak bawa kami bawa mati. Nama besar kami tinggal di dunia. Bahkan seluruh pencapaian kami tidak bawa kami bawa ke dalam liang mati Tuhan. Yang kami bawa adalah karakter kami. Yang Tuhan inginkan perubahan budi kami. Yang Tuhan inginkan hari demi hari orang melihat kami makin serupa segambar seperti Allah. Kerinduan kami di pemandangan-Mu, kami benar adanya. Di pemandangan-Mu hari demi hari kami makin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan, segenap para pengerja di tempat ini yang Tuhan telah pakai untuk mengantar hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hatinya Tuhan, menyampaikan kabar baik. Setiap telinga yang mendengar, baik di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah, setiap mereka tanpa terkecuali semuanya dijamah Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Jaringan yang kami pakai Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, lancar sampai dengan acara dengan selesai. Bahkan Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan tidak punya bagian di tengah-tengah kami. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia, di gereja dan di rumah, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melihat sidang jemaat Allah yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus atas kesempatannya saya boleh melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak dan Ibu Pariaji, untuk kesempatannya saya boleh melayani saudara dalam ibadah tengah minggu di tempat ini. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang telah hadir, sekalipun di luar sana hujan besar, tapi saya percaya pengejaran kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, saudara yang HP-nya ada Alkitab, mari sama-sama saudara. Saya ingin saudara dan saya sama-sama kita mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Angkat Alkitabmu, Gereja Tiberias Indonesia Gading Nias yang ada di rumah, juga angkat Alkitab saudara. Yuk sama-sama
sama-sama dengan iman percaya ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin, haleluya saudara. Sekali lagi dong, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat nama Yesus. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan masuk dalam serial kedua dengan tema khotbah hidup di dalam pengurapan saudara. Saya orang yang percaya di zaman yang sukar ini, di zaman yang serba sulit ini, saudara dan saya disediakan. Sama-sama bilang sama saya, disediakan. Disediakan apa Pak Pendeta? Pengurapan dari Tuhan. Gereja saudara dan saya, Gereja Tiberias Indonesia adalah gereja yang mengakui ada kuasa di balik pengurapan dengan minyak yang kudus. Katakan amin saudara. Minggu lalu saya mengajar saudara, ketika saudara dan saya diurapi, Alkitab katakan ketika Tuhan memanggil saudara, sama-sama bilang sama saya dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk pendeta, panggilan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja untuk gereja, tapi panggilan Tuhan untuk setiap semua orang percaya. Saya ulang sekali lagi, tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tapi semua orang dipanggil menjadi pelita. Katakan amin. Tidak semua harus menjadi seperti Pak Pariaji. Tidak semua harus menjadi seperti pendeta Jeffrey Adop. Tidak semua harus menjadi seperti pendeta Gideon. Karena kalau semuanya dipanggil menjadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Siapa yang menjadi choir? Siapa yang menjadi usher? Setiap kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu hamba Tuhan loh. Bilang sama yang baru ngomong, makanya jangan nakal lagi bilang. Amin saudara. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga mengurapi. Apapun panggilan saudara, guru kah, businesswoman, businessman, pengusaha, punya toko, entertainer, you name it. Apapun itu, panggilan saudara memerlukan pengurapan dari Tuhan. Tanpa pengurapan dari Tuhan, saudara tidak akan dapat memenuhi panggilan Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk sesuatu. Dan saya percaya Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, kau jangan berpikir, masa saya dipanggil jadi ibu rumah tangga sih? Melalui ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, mendidik anak dengan nilai-nilai kepercayaan kekristenan. Anak-anak tersebut akan bertumbuh dengan takut akan Tuhan, akan menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Itu panggilan yang mulia, katakan amin. Pak Pendeta, saya cuma seorang pelajar. Melalui pelajar saudara, engkau belajar dengan takut akan Tuhan. Engkau menunjukkan nilai-nilai yang kau percayai. Banyak orang akan melihat Kristus dalam pelajaran saudara, dalam studi saudara. Pak Pendeta, saya cuma seorang yang punya toko kelontong. Melalui toko saudara, saudara dagang dengan jujur, dagang dengan takut akan Tuhan. Saudara bisnis dengan mengandalkan nilai-nilai kekristenan. Akan banyak orang datang sama saudara karena toko saudara adalah toko yang paling jujur. Karena toko saudara adalah toko yang paling tidak pernah main-mainin harga. Di daerah Kelapa Gading ini ada jemaat Tiberias, jual beli mobil saudara. Sampai hari ini ada banyak orang datang ke tokonya. Kenapa? Karena toko itu dipercaya. Kalau toko itu bilang mobilnya nggak pernah banjir, nggak pernah banjir. Kalau toko itu bilang mobilnya nggak pernah nabrak, maka nggak pernah nabrak. Dan tanpa disadari oleh orang tersebut, nilai-nilai kekristenan yang dia aplikasikan dalam bisnisnya membawa berkat Tuhan. Tumben amin. Saya mau bilang sama saudara, apapun panggilanmu hari-hari ini, kalau engkau seorang pegawai, Pak Pendeta, saya cuma pegawai kontrak. Jangan pandang rendah panggilanmu, karena mungkin melalui engkau perusahaanmu diberkati. Karena Tuhan lihat ada anak Tuhan di situ. Karena Tuhan lihat ada jemaat Tiberias Gading Nias di situ. Amin amin aja, datang jarang. Yang kedua, pengurapan Tuhan menggambarkan apa? Pengurapan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya lebih baik. Jauh lebih baik dari ketika engkau belajar ke dalam sekolah kepribadian. Jauh lebih baik dari ketika engkau belajar cara berkata, cara mengunyah, cara berkata, cara ketawa yang bagus.
cara ketawa dan sebagainya cara berpakaian. Karena yang manusia ubah adalah apa yang di luar. Tapi ketika Tuhan mengurapi saudara, Dia mengubah apa yang di dalam. Dan yang di dalam hanya dapat disentuh oleh yang menciptakan saudara. Yang dapat mengubah setiap kita hanya dapat mengubah oleh orang yang menciptakan saudara. Ketika saudara hidup dalam pengurapan. Ketika minyaknya tercurah sama saudara. Ketika perkenanannya ada atas saudara. Saya mau saudara memahami. Engkau akan dipakai Tuhan. Alkitab banyak mencatat. Ketika para orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Tuhan Alkitab mencatat perbedaan yang sangat luar biasa. Sebelum dan sesudah diurapi. Sebelum diurapi, Daud adalah orang yang penakut. Sebelum diurapi, Saul adalah orang yang penakut, tidak percaya diri. Sebelum diurapi, para rasul adalah orang-orang yang penakut. Tetapi ketika pengurapan Allah turun atas mereka, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Saya berdoa, engkau yang hari ini sedang membutuhkan kepercayaan diri. Engkau tidak butuh kepercayaan diri dari dunia. Engkau cukup melihat di dalam. Di dalammu ada modal kebesaran. Di dalammu ada modal keberhasilan. Di dalammu ada modal kemenangan. Yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan ada bagi setiap saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dan yang ketiga, sedikit quick recap saudara. Yang ketiga, ketika saudara dan saya diurapi, Alkitab katakan pengurapan Tuhan akan membuat tugas sesulit apapun menjadi mudah. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya berjalan dengan Tuhan. Belum semuanya. Ketika saya berjalan dengan Tuhan. Sesulit apapun. Sesulit apapun. Akan menjadi mudah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang keempat, Tiberias Gadinias di rumah. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati angkat tangan saudara dulu. Sama-sama bilang sama saya. Tuhan Yesus, aku buka hati dan pikiranku. Aku buka rohku. Untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus berbicaralah. Aku siap mendengar. Amin. Haleluya. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari ketika Tuhan mengurapi kita? Yang keempat, ini salah satu kesukaan saya. Pengurapan Tuhan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Alkitab katakan dalam hidup ini saudara akan banyak diperhadapkan oleh keadaan-keadaan yang menurut kacamata dunia impossible. Tidak mungkin. Nggak mungkin anak keturunan keluarga broken home bisa jadi orang berhasil. Nggak mungkin orang-orang miskin bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Nggak mungkin utangmu terlalu banyak. Jangan berharap ada mukjizat bisa dibayar lunas. Nggak mungkin bisa punya rumah pribadi. Nggak mungkin bisa punya keturunan. Karena sel telurmu tidak menghasilkan yang namanya apapun. Sperma suamimu begitu lemah. Ada begitu banyak dunia berkata tidak mungkin. Tapi Alkitab katakan sebab apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Stop saudara, ini firman Tuhan. Baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3 iya. Sekali lagi sambil taruh tangan kirimu di dada. Sama-sama bilang 1, 2, 3 ya. Kata Yesus, mungkin bagi Allah. Sekali lagi yakinkan dirimu. Bilang 1, 2, 3. Kata Yesus apa? Mungkin mungkin hari ini orang bilang sama saudara, enggak mungkin utangmu lunas. Mungkin hari ini bilang sama saudara, enggak mungkin penyakitmu mengalami kesembuhan. Mungkin orang bilang sama saudara, engkau sudah terlalu tua untuk mencapai tahap itu. Enggak mungkin suamimu bertobat. Enggak mungkin anak-anakmu bertobat. Terlalu banyak label yang dunia taruh sama kita. Puji Tuhannya kita tidak menaruh pengharapan kita dengan apa kata dunia. Kita menaruh pengharapan kita dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab berkata dengan jelas, bukan kata saya, kata Yesus. Yesus memiliki kuasa di bumi dan di surga, katakan amin. Kalau dia yang berkata, ada bobotnya Pak.
Kalau dia yang ngomong, ada janjinya, Bu. Kalau dia yang berkata, berjanji sama masa mudamu, pegang janjinya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Mungkin kau berkata, gak ada keluarga saya Pak Pendeta yang punya track record menjadi orang-orang berhasil. Pak Pendeta, suami saya kasarnya minta ampun. Bagaimana mungkin bisa berubah? Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tahu berapa gaji saya dan berapa utang saya, Pak Pendeta pasti berpikir sama seperti saya. Pak Pendeta, saya sudah lakukan segala cara. Tapi bukannya utang saya makin berkurang, tapi utang saya makin bertambah. Kalau engkau orangnya, bukan kebetulan kau datang malam hari ini. Karena Allah sedang mendobrak semua ketidakmungkinan apa yang manusia pikirkan. Bagi saya dulu saudara, bisa S1 saya udah mukjizat. Karena 6 bersaudara, mama saya SD saja gak lulus. 6 bersaudara, sekolahin kami. Saya tahu abang nomor 1 harus jadi sarjana untuk mengangkat adik-adiknya. Saya tahu abang nomor 2 jadi sarjana. Saya tahu kalau saya bisa jadi sarjana S1 saja sudah mukjizat itu nyata. Itu lucu, harus saya nggak lucu ya. Mungkin saudara hari sedang diperhadapkan oleh hal-hal yang tidak mungkin. Saya teringat berapa tahun yang lalu ada seorang pengusaha besar datang sama Pak Pariaji. Satu hal yang saya senang dari pelayanan gereja Tiberias adalah gereja ini membuktikan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ketika dokter sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika para ekonom bilang impossible, nggak mungkin. Ada seorang pengusaha, saudara, utangnya jutaan dolar US, jutaan dolar. Kalau dirupiahkan ratusan miliar. Saudara-saudara yang baru punya utang 1 juta pengen bunuh diri. Ini orang utangnya ratusan juta, miliar. Beli kuaci, banjir tuh sungai di depan. Iya, ada jemaat WA saya, Pak Pendeta, saya dikejar-kejar sama pinjol ojol, saya nggak tahu lah. Apa itu pinjaman online? Berapa utang ibu? Dari 1 juta, berlipat-lipat jadi 10 juta, Pak Pendeta. Saya mau bunuh diri. Selemah itu kan mentalmu? Setempe itu kan? Segampang itu kan kau mengakhiri hidupmu. Dunia pengen saudara menyerah. Dunia pengen saudara menganggap masalahmu lebih besar dari Tuhanmu. Dunia pengen saudara memandang ketidakmungkinan. Padahal Tuhan berkata tidak mungkin bagimu, tapi mungkin bagiku. Saya hanya bisa jadi S1. Atas anugerah Tuhan dapat beasiswa dari Gembala Sidang, S2. Sekarang sedang menyelesaikan studi S3, beasiswa juga. Kalau saya tengok ke belakang, dulu S1 aja kuliahnya, bayarnya, ujiannya, itu penuh dengan doa syafaat. Engkau yang ketawa ngerti maksud saya. Tiap kali semesteran UTS, ujian tidak serius. Dan UAS, jangan nungguin terjemahannya gak ada. Setiap kali ujian berdoa supaya mukjizat itu nyata. Nyatanya lulus, dapat beasiswa S2. S3. Kembali ke khotbah saya. Seorang pengusaha utangnya ratusan juta dolar. Dirupiahkan berapa miliar. Datang ketemu sama Gembala Sidang, datang ke gereja Tiberias ini. Tahukah saudara, ada banyak orang di luar gereja kita. Kalau mereka pergi ke Singapura dan ada kanker, ada tumor, para dokter di sana bilang, why you not looking boksu from Tiberias Indonesia? So jangan pikir Alex, bukan. Why you not looking boksu? Boksu itu priest, pastor dalam terjemahan bahasa mereka. Dan banyak orang datang untuk apa? Mencari mukjizat. Dan banyak di antara mereka terima mukjizat. Engkau yang sudah lama di Tiberias, engkau berhak terima mukjizat. Engkau yang tiap hari terima tubuh dan darah Yesus, engkau yang tiap hari dengar firman Tuhan, engkau mukjizat disediakan bagimu. Orang utang jutaan dolar, ratusan juta. Pak Pariaji kasih minyak, tabok meja meetingmu. Dan bankir datang, depending. Saya mau bilang sama saya, kalau orang lain ditolong, engkau juga ditolong. Kalau orang lain dibela, engkau juga dibela. Sama-sama bilang sama saya pasti dibela. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti tolong saya. Pegang dadamu, sama-sama bilang sama saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama bilang sama saya, jangan baper. Amin. Gini loh, kalau lihat orang lain terima mukjizat dan engkau belum, bilang dalam hatimu, kalau dia ditolong, berikutnya saya.
Amin saudara. Itu yang pertama. Kita lihat kebenaran bagi Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Saya so excited mengajar ini sama saudara. Karena saya percaya ada kebenaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ingin saya bagikan sama saudara. Tahukah saudara bahwa yang Tuhan butuh hanya imanmu? Saya ulang sekali lagi, saudara bisa lihat ke saya, perhatikan saudara, I speak to your spirit, saya ngomong sama roh saudara, yang Tuhan butuhkan adalah imanmu. Selama engkau percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, it doesn't matter berapa beratnya, sulitnya, siapapun musuhmu, siapapun lawanmu, selama engkau percaya, Tuhan akan menyediakan jalan bagi saudara. Amin saudara. Efesus 3 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan, sama-sama bilang sama saya, jauh lebih banyak. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih banyak. Apa mimpimu hari ini? Orang dunia saja mengajar kita untuk bermimpi setinggi langit. Orang dunia saja, bahkan Insinyur Soekarno, salah satu founding father kita berkata, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Insinyur Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, aku akan guncang Indonesia. Kalau sekarang beri aku 10 pemuda, aku akan buat boy band Korea. Oh mama mai, saya pasti nonton isi saya nih. Ada opa-opa itu BTS siapa? BTS itu kepanjangan dari Bontot Tanaka Simanjuntak. Saya anggota BTS ke-7. Gak suka, itu pintu keluarnya. Saya ke-7, Alek ke-6. Ke-8 siapa? Pendeta Jeffrey. Sampai di mana khotbah saya lupa. Saya mau bilang sama saudara bahwa mimpi kan. Saya dari dulu dikenal sebagai orang yang kalau berharap muluk-muluk. Bermimpi gini loh, mimpi kecil sama mimpi besar. Doa kecil sama doa besar sama gak caranya? Gratis juga kan? Kalau saudara mimpi kecil, mimpi besar sama, kenapa harus takut? Berdoa kecil sama berdoa besar sama kan doanya? Sama. Saya orang yang percaya sampai hari ini, bahkan saya imani the best is yet to come. Sampai hari ini saya percaya Tuhan saya terlalu besar hanya untuk memakai saya. Kalau cuma memakai sampai di titik ini, dia terlalu besar untuk itu. Saya bukan tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam pelayanan saya. Tapi saya tahu selama saya melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, never take it for granted, hanya untuk kemuliaannya, maka saya akan siap dipakai Tuhan untuk dipromosikan lebih lagi. Hal yang sama terjadi buat saudara. Iblis mau saudara bermimpi yang kecil, tapi Tuhan mau saudara bermimpi yang besar karena Tuhanmu terlalu besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya terlalu besar. Mimpikan hal-hal yang besar. Itu gak usah disebutin. Saya dulu jadi choir, saya lihat Sarbini. Saya bilang Tuhan pengen dong jadi choir di Sarbini. Jadi choir di Sarbini. Choir Sarbini, lihat MC, Tuhan pengen dong jadi MC. Jadi MC. Ketika saya dipercayakan Pak Pariaji khotbah di Sarbini, ini saya kasih sama saudara ya, rahasia terbesar kedua abad ini. Yang pertama kemarin, ini kedua. Naik di mimbar, saya kasih minyak urapan. Saya bilang dalam nama Yesus, gak pindah-pindah. Urapan. Lihat Gading Nias, saya bilang suatu hari Tuhan, saya khotbah di Gading Nias. Selama hatimu tulus, selama hatimu benar, selama engkau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan senang untuk menjawab doamu. Tuhan senang untuk membuat engkau senang. Dia Bapa kita anak. Dia mau membuat engkau tersenyum. Dia mau membuat engkau terharu. Dia mau membuat engkau bangga memiliki Bapa seperti dia. Dengan apa kita bangga sama dia? Karena dia menjawab
apa yang kita doakan. Dia menjawab apa yang kita mimpikan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari ketika kita bicara mengenai pengurapan. Yang pertama, pengurapan, kita katakan bagian yang keempat. Ketika kita diurapi oleh Allah, tidak ada yang mustahil bagi kita. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Yang kedua, ketika kita diurapi oleh Allah. Dikatakan Allah mengurapi hidup saya. God anoints my life to bless others. Pengurapan yang Tuhan beri tidak pernah berhenti kepada kita. Kalau saudara pelajari di Alkitab, setiap kali Allah mengurapi seseorang, selalu tujuannya tidak stop di orang itu. Selalu tujuannya Allah mengurapi orang itu untuk menjadi perpanjangan tangan bagi nama Tuhan di tempat lain. Allah mengurapi Daud agar nama Tuhan makin besar melalui apa yang Daud lakukan. Allah mengurapi Musa agar melalui nama Tuhan, melalui pelayanan Musa, nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan Allah, talenta yang Tuhan beri sama saudara, harta yang Tuhan beri sama saudara, networking yang Tuhan beri sama saudara, semua ability, kemampuan, never ever stop. Gak pernah berhenti di saudara. Selalu Tuhan mau pakai pengaruh itu untuk membuat orang makin dekat kepada Tuhan. Selalu harta yang Tuhan percayakan sama saudara gak pernah bicara untuk kepentinganmu sendiri. Bahkan mohon maaf, penampilan yang Tuhan berikan, good looking, handsome, cantik dan sebagainya, gak pernah stop soal saudara. Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saya mau bilang sama saudara, ketika engkau berdoa seperti ini, Tuhan urapi saya. Urapi saya, perlebar diri saya, perlebar kapasitas saya, pakai saya for your glory, untuk kemuliaanmu. Bam! Ketika engkau berdoa seperti itu, Tuhan urapi saya, pakai saya untuk kemuliaanmu. Bam! Ketika engkau berdoa, Tuhan urapi saya, pakai saya untuk kemuliaanmu. Pintar tumben. Bam. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam waktu secepat-cepatnya, 17 Agustus, Gading Nias tertanda Yesus Kristus. Tuhan akan pakai saudara. Kenapa? Salah satu rahasia Pak Pariaji dipakai Tuhan. Ada banyak orang minta dipakai Tuhan. Pak Pariaji ketika dipanggil Tuhan menolak dipakai. Tuhan kejar Pak Pariaji. Karena kenapa? Tuhan tahu model kayak Pak Pariaji, kalau dipercayakan kuasa nggak stop di dia. Tuhan tahu model Ibu Darniati, kalau dipercayakan harta dan kuasa nggak stop di dia. Orang yang model kayak begini nggak usah berdoa minta berkat, karena ketika engkau dapat dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan limpahkan engkau dengan berkatnya. Dan kabar baiknya, sebelum kau berkati orang lain, engkau dulu yang nikmati. Kayaknya nggak yakin sih. Diam aja. Memang ngajar jemaat untuk memahami bahwa semua yang Tuhan beri gak pernah bicara soal diri kita. Gak mudah. Karena bagi jemaat mobilnya buat gua. Karena bagi jemaat kalau gue punya harta ya buat gua dong. Karena bagi jemaat kalau Tuhan lebihkan karunia ya buat gua. Tanpa pernah menyadari berkat Tuhan gak pernah stop di saudara. Selalu ada maksud Tuhan di balik dia mempercayakan talenta, di balik dia mempercayakan kemampuan, di balik dia mempercayakan networking. Kalau engkau punya kenalan orang-orang besar, bukan untuk keuntunganmu doang loh. Memang untuk langkah pertama engkau yang untung. Tapi kalau engkau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, maka networking akan Tuhan pakai lebih besar lagi. Ketika engkau punya kemampuan, talenta satu, engkau beri untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Ya saudara dan saya bisa mengerti. Salah satu ayat yang paling terkenal Yesaya 61. Saya buktikan sama saudara pengurapan Allah untuk membuat kita menjadi berkat buat orang lain. Apalagi di zaman seperti ini. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. 3, 2, 1, iya. Stop saudara, saya pengen saudara baca dengan semangat 45. Biar pendetanya teriak-teriak, jemaatnya juga teriak-teriak. Kita keluar dari ibadah nih, parau semua. 3, 2, 1 ya. Roh Tuhan. Stop, itu malu ngegas. Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang-orang sengsara dan orang-orang yang remuk hati, untuk kepada orang-orang tawanan, kepada dari penjara, untuk dan hari pembalasan Allah kita, untuk ayat yang ketiga, untuk nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya tanaman Tuhan untuk memperlihatkan apa? Ayat ini salah satu ayat yang dipakai oleh Yesus ketika ia muncul ke muka umum. Ini adalah khotbah pertama yang pernah dicatat dalam Injil Lukas 4, saudara, ayat 18 pada ayat yang kesekian. Yesus muncul di sebuah rumah ibadah. Yesus mengambil yang namanya salah satu kitab dari kitab mereka. Yesus membuka dan Mazmur Yesaya 61. Yesus berkata, Roh Tuhan ada atasku. Selesai dia baca, dia tutup dan dia berkata, ayat ini telah dinubuatkan, ayat ini telah digenapkan. Saya akan kasih sama saudara bukti bahwa pengurapan Tuhan bukan untuk saudara saja. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, Tuhan meminta engkau untuk memakai pengaruh yang Tuhan beri sama saudara untuk lebih lagi membawa orang kepada Tuhan. Saya bilang sama saudara, saudara dengarkan saya. Kalau engkau punya konsep hati seperti ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang dihujani oleh Tuhan dengan berbagai macam kepercayaan Tuhan. Dia akan mulai percayakan harta benda kepadamu. Dia akan mulai percayakan pengaruh kepadamu. Dia akan mulai percayakan toko yang baru sama saudara. Dia akan mulai percayakan rumah yang baru sama saudara. Dia akan mulai mempertambahkan pegawaimu. Dia akan mulai mempertambahkan gajimu. Dia akan mempertambahkan koneksimu. Karena Tuhan tahu orang yang model ini dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya kasih sama saudara, Roh Tuhan ada padaku. Sedikitnya ada 6 tugas dalam ayat ini. Roh Tuhan ada padaku. Tolong tampilkan ayatnya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Tugas pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tugas yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Tugas kedua. Tugas ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini yang saya bilang, ketika Tuhan mengurapi saudara, Tuhan meminta saudara untuk melakukan ini. Dan tugas yang keempat, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Bagian kedua sama-sama, untuk tahun rahmat Tuhan pada dan hari pembalasan Allah kita. Untuk semua orang berkabung, ayatnya yang ketiga. Untuk kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Pak Reji pernah ngajar berapa bulan, berapa tahun yang lalu. Minyak urapan adalah minyak sukaan. Minyak bawa sukacita. Ayat ini mengkonfirmasinya. Bawa minyak sebagai ganti kain kabung. Saya orang yang percaya. Ketika engkau dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir engkau berdoa sama Tuhan? Tuhan, pakai aku. Aku siap untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, berkati aku. Agar melalui berkat yang Tuhan beri kepadaku, makin banyak orang yang datang kepadamu. Kalau engkau berdoa seperti itu, siap-siap. Tuhan akan mengirimkan berkat dari utara, timur, dan barat, selatan. Untuk memenuhi pundi-pundimu. Koma. Bukan untuk dirimu sendiri. Hari-hari ini Tuhan percayakan banyak hal sama saya, sama istri saya. Tapi saya belajar sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa maksud berkat ini? Dan ketika baru selesai berdoa, tiba-tiba ada orang datang ke rumah kami. Membutuhkan beberapa juta dolar USD. Bercanda saudara. Membutuhkan beberapa kebutuhan. Hari-hari ini saya menaruh attention saya lebih kepada nomor telepon pelayanan saya. Belakangan saudara banyak sekali yang menelpon. Banyak sekali yang WA. To be honest, kadang-kadang capeknya minta ampun.
Tapi saya tahu Tuhan percayakan saya pelayanan. Tuhan urapi saya jadi hamba Tuhan. Tuhan percayakan saya pengaruh bukan untuk saya leha-leha. Dia percayakan itu kepada saya agar saya bekerja lebih giat untuk kemuliaan bagi namanya. Dia buat orang datang ke jadwal saya bukan untuk nama besar saya. Karena sekali-kali tidak pernah tentang Gideon Simanjuntak. Karena sekali-kali selalu tentang nama Yesus. Jadi setiap kali saya nyalain HP saya, selalu, Pak tolong doain. Saya punya masalah. Saya mau jawab, saya juga punya. Tapi gak mungkin. Pak tolong doain. Suami saya begini. Dari Medan, dari seluruh kota. Dari luar negeri telepon. Kadang-kadang saya tulis di WA saya hanya nyala Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 7 malam. Tapi kadang-kadang Sabtu nyalain juga karena saya tahu jemaat butuh. Kadang-kadang Minggu nyalain juga karena saya tahu lagi mau khotbah. Pak Pendeta tolong saya. Bu tolong dulu saya khotbah dulu Bu. Saya tahu pengaruh yang dia beri sama saya. Bukan untuk saya sombong, belagu. Jadi lupa diri. Tapi kalau dia percayakan pengaruh, kuasa. Tuhan mau pakai saya. Kalau Tuhan buat banyak jemaat percaya kepada pelayanan saya. Supaya saya melayani dia. Supaya saya dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Kadang-kadang banyak jemaat cuma pengen dengar suara pendeta. Pak Pendeta angkat dong, saya angkat. Shalom gimana Bu? Aduh seneng dengar suara pendeta. Saya gak dusta. Pak Pendeta tolong kirim dong setiap hari voice note. Mau ngapain Bu? Kalau saya susah tidur, saya setel suara Pak Pendeta. Bahkan ada seorang bapak, namanya Bapak Daniel. Telepon saya ganti-ganti nama. Saya udah izin sama dia boleh ngomong, dia bilang boleh Pak. Shalom saya Pak Daniel, dia cerita panjang lebar selesai. Sore tempat lagi, shalom saya Pak Rituan. Terus saya bilang, Pak suara Bapak sama yang tadi. Ini Pak Daniel, Pak Rituan sih, dua-duanya Pak. Nama saya Daniel Rituan, dalam hati saya Bambang. Jemaat sekarang pinter-pinter loh. Iya. Ada jemaat bilang, Pak Pendeta jam 7 malam tolong jangan kemana-mana saya mau telepon. Terus bodohnya saya bilang, iya Bu saya tungguin. Iya. God is my witness. Saya pernah jujur sama saudara. Saya pernah nyalahin jam 11, jam 12. Dan Roh Kudus tegur saya. Saya gak so rohani. Dia bilang nyalain HP kamu. Jemaat cari kamu. Kalau kamu gak siap dipercayakan pelayanan ini. Jangan berharap jadi pendeta. Saya bilang Tuhan jangan ngegas dong. Kan ngomong baik-baik bisa Tuhan saya bilang. Iya. Kok telat ketawanya dari itu? Makanya Tiberias, gembala ngajar, pelayanan pengorbanan. Bagi yang dengar, bagi yang nonton, para pendeta, para pengerja, para asyir. Jas ini, stola ini. Bukan cuma sekedar gagah-gagahan. Harganya mahal. Dapat jadwal, makanya saya kalau mulai khotbah sekarang saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang karena percayakan saya. Karena saya tahu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, saya selalu bilang, kalau engkau punya pegawai, mulai pakai berkatmu, pengurapan yang Tuhan beri untuk menjadi Kristus dalam tanda kutip bagi orang tersebut. Bagi tetanggamu, bagi apapun itu. Maka siap-siap. Kalau engkau memakai pengurapannya untuk memberkati orang-orang di sekitar saudara, dia akan terus tambah-tambahkan sama saudara. Dia akan beri toko yang baru, berkat yang baru, pengaruh yang baru, mukjizat yang baru. Yang percaya tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita saudara. Yes, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 10:38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ada di poin ketiga. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 saya bacakan bagi saudara. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia
dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat apa? Baik. Sama-sama bilang sama saya, berbuat baik. Saya percaya buah dari pertobatan kita adalah berbuat baik. Katakan amin. Saya tahu kita masuk surga bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kepada Kristus. Tapi bukti dari pertobatan kita adalah berbuat baik. Hari-hari ini dunia ini sedang membutuhkan orang-orang percaya. Saudara cek, baca pengalaman sejarah. Setiap kali ada pandemi di kota-kota kuno, di kota-kota Romawi, di kota-kota Yunani, di Athena, selalu seluruh orang di kota pergi meninggalkan kota. Yang tinggal siapa? Orang-orang Kristen. Selalu. Saudara baca. Orang-orang Kristen selalu pada masa dahulu tidak pernah gagal menunjukkan identitas Kristennya. Ada pandemi di sebuah kota di Roma, saudara. Alkitab katakan, kesaksian berkata, buku yang saya baca, banyak orang pergi tapi orang Kristen tinggal. Dan jumlah orang percaya makin berlipat ganda pada hari itu. Sekarang lagi pandemi. Kalau orang-orang sedang putus asa, sedang kecewa, sedang broken, sedang pahit, bitter dan sebagainya. Kesempatan saudara untuk memakai pengurapan yang Tuhan beri kepada saudara. Untuk boleh menjadi berkat buat orang itu. Yang terakhir saudara, sama-sama bilang sama saya, urapi saya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menjadi berkat. Yang terakhir saudara, untuk setiap tantangan yang baru, for every new challenge, I need a fresh anointing. Untuk setiap tantangan yang baru, saya memerlukan pengurapan yang baru. Sama-sama bilang sama saya, pengurapan yang baru. Kabar tentang pengurapan saudara tidak bisa saudara simpan di kulkas. Karena pengurapan untuk hari ini dan hari ini. Pengurapan itu kurang lebih sebagai gambaran mirip seperti roti mana. Hanya hari ini. Makanya kalau saudara pengen pengurapanmu tetap ada. Pengurapan di dalam Tuhan tetap ada. Saudara dan saya harus terus menempel sama Tuhan. That's why ada banyak orang kita ketahui dipakai Tuhan luar biasa. Kita dengar khotbahnya, dia tumpang tangan, orang jatuh, dia baru ngomong, orang langsung teriak, dia baru lewat, setan-setan ketakutan. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia mulai sombong, ketika dia mulai lupa diri, pengurapan Tuhan atas dia mulai gak ada. Tahu balon? Awalnya besar, tapi lama-lama kempes. Pengurapan seperti itu. Kok gak bisa bilang 2 tahun lalu Tuhan urapi saya? Karena 2 tahun lalu pengurapanmu untuk 2 tahun yang lalu. Malam ini, dia mau beri pengurapan yang baru sama saudara. Amin. Malam ini, dia mau mengurapi engkau dengan kekuatannya. Ada banyak orang kita semua kenal. Saudara pasti banyak dong. Para hamba Tuhan yang hebat luar biasa. Di satu titik. Entah sombong. Entah lupa diri. Entah jatuh dalam dosa. Entah terlibat dan perzinahan, percabulan. Dan sebagainya. Tiba-tiba kita lihat khotbahnya. Kita lihat pelayanannya, kita mulai ngomong sama teman kita. Dulu dia gak begini nih. Dulu dia kalau khotbah, tumpang tangan aja. Belum ngomong, orang udah teriak, panas. Ketika hidup benar, pengurapan Tuhan dahsyat. Tapi ketika kita dengar berita dia jatuh dalam dosa, dia gak bertobat. Dia boleh khotbah. Tapi dia pribadi yang berbeda dari yang dulu. Mengapa pengurapan Tuhan bisa hilang? Saya pelajari. Seperti balon. Kenceng, gede. Tapi lama-lama kempes.
Mama saya selalu bilang sama saya, jaga urapanmu nak. Untuk jaga urapanmu, jaga hatimu nak. Kalau kamu sombong nak, Tuhan ambil pengurapan itu. Tuhan mau pakai kamu nak. Hati-hati melangkah nak. Setiap kali saya selesai khotbah, saya selalu bilang, Tuhan, semua karena anugerahmu, semua karena kebaikanmu. Mengapa pengurapan bisa hilang? Alkitab katakan Matius 6 ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pengurapan seperti itu, day by day. Setiap hari ada pengurapan. Untuk engkau bisa mendapat pengurapan itu, gak bisa gak lain. Engkau harus mendekat sama Tuhan. Karena dia gak bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami sebulan penuh. Enggak. Alkitab bilang gitu enggak kan? Alkitab bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terjemahan salah satu mengatakan berikanlah kami makanan satu hari ini. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan gak kasih langsung seminggu? Karena Tuhan sedang ngajar kita untuk ngandalin dia. Tuhan sedang ngajarin kita untuk apa? Hari demi hari aku kasih kamu. Begitu juga dengan pengurapan. Jangan cuma minta uang. Jangan cuma minta promosi. Jangan cuma minta duit. Jangan cuma minta proyek. Minta sama Tuhan sebelum kau keluar rumah, ambil minyakmu, taruh di kepalamu dan bilang, Tuhan, urapi aku hari ini. Gak ada yang bilang amin. Saya ulang sekali lagi, bangun pagi, ambil minyakmu, taruh di kepala, bilang sama Tuhan, Tuhan, urapi aku hari ini. Pakai aku hari ini. Seperti saya bilang di awal khotbah saya kemarin, hari demi hari. Orang yang diurapi, berbeda dari yang lain. Saudara kan suka lihat orang ya. Ini orang beda ya. Kalau dia ngomong kayaknya asik gitu. Kalau dia datang bawa sejahtera di kantor, kita lihat dia, kita senyum. Tapi ada orang baru 1 kilometer dari jauh kita udah enek. Pengurapan. Satu ayat terakhir saudara, bagaimana untuk saudara dan saya bisa memiliki pengurapan. Besok minggu saya akan membahas apa efeknya bagi tubuh kita, apa efeknya bagi karir kita, apa efeknya bagi kehidupan kita ketika kita hidup dalam pengurapan. Minggu besok. Saudara, kita lihat Hosea 10 ayat yang ke-12, versi terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian, sow new seed of righteousness, and you will reap the fruit of my love. And break up your old hardened ground. It is time to turn to me and seek the Lord. Sama-sama kita baca. Then I will come and shower new blessing on you. Bagaimana untuk kita hidup di dalam pengurapan? Bagaimana pengurapan itu bisa terus ada sama kita? Itu kan pertanyaan kita. Atau saya cuma doang yang nanya, saudara? Kita kan pengen tahu bagaimana supaya pengurapan Tuhan ada bagi kita. Dengan cara apa? Menabur. Di dalam apa? Kebenaran. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kesungguhan. Dikatakan and you will reap the fruit of my love. Dikatakan and break up your old hardened ground. Hati yang keras ini harus dihancurin. Harus digemburin. Supaya apa? Bisa terima pengurapan. Bagaimana tanah yang keras bisa lembek? Petani tahu maksudnya. Tanah yang keras bisa lembek gimana? Dengan hujan besar datang. Badai hujan datang, tanah yang keras jadi lembek. Kadang-kadang dengan masalah, dengan badai ekonomi, badai kehidupan. Engkau yang tadinya sombong, engkau yang tadinya sembarangan sama gereja, engkau yang tadinya malas-malesan baca Alkitab, engkau yang tadinya pandang remeh sama hamba Tuhan, engkau yang tadinya ngeledek sama kekudusan, Tuhan harus kasih badai sama saudara, supaya apa? Tanah hatimu yang keras dilembutkan. Nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi.
Kenapa sih harus ada kayak begitu sih? Di tengah-tengah lagi mau nangis orang, tiba lelaki yang dia cari entah kemana. Tanah hati kita keras, kita harus lembutkan dengan apa? Tuhan kirim hujan keras. Saya kemarin ajak anak saya main bola, tanahnya keras. Berapa hari kemudian datang, udah lembek, bahkan becek, gak ada ojek, becek. Usut punya usut, tadi malam baru hujan keras, hujan gede. Saya doa, tanah hatimu yang keras, Tuhan ubah. Saudara jemaat Tiberias, rugi besar. Kalau engkau gak tahu rahasia ini, rugi besar, rugi besar. Hari-hari ini setiap kali saya mau berkhotbah, saya bilang Tuhan, urapi saya. Saya ambil minyak, saya taruh. Anak saya Genesaret Benjamin Simanjuntak, dokter bilang harusnya bisa 50 sampai 20 kalimat di usia dia. Tapi anak saya sudah ratusan kalimat. Dia nonton bapaknya khotbah, Shalom Tiberias, dia ikutin Shalom Tiberias. Iya, dia udah mulai nyanyi lagu Tubuhmu Darahmu. Bagi kami. Percayalah kalau anak saya lebih lucu dari saya. Iya. Udah, apa rahasianya? Pagi dan malam saya ambil minyak, urapi. Saya bilang, Papa doa. Saya gak doa dia dipakai seperti saya. Saya doa dia dipakai lebih hebat dari saya. Saya bilang, Genesaret Benjamin Simanjuntak. Genesaret nama lain dari Tiberias. Kamu dipakai Tuhan, kamu pandai, kamu cerdas. Suatu hari dia mau tidur, mamanya bilang, Gene mau susu atau mau papa? Dia lihat saya, dia lihat susu, dia lihat saya, dia lihat susu. Saya kira dia bakal ambil susu. Dia ambil susu, dia kasih ke saya. Dia bilang, Papa. Saya sebagai orang tua, saya bilang, oh. Dia udah tahu bahwa bagi dia susu penting. Tapi susu tanpa papa bukan susu seperti biasa. Dari mana? Saya sendiri terjemahin. Iya. Anak saya pinternya minta ampun. Pinternya minta ampun. Asal lihat lambang Tiberias. 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 Gitu. Asal lihat muka Kak Alek. Nyau nyau nyau. Enggak, bercanda. Bercanda saudara. Pinternya minta ampun. Pinternya minta ampun. Dia lihat ikan, burung, bahkan bisa tiru suara binatang. Gini, suara anjing gimana? Guk guk. Sapi, mo. Serigala, oh. Buaya, hai cantik. Ahai. Ada yang begini, ya. Saya doa, saya siapkan khotbah ini kurang lebih sebulan. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pengurapan. Saya diberkati oleh pengalaman saya dengan minyak urapan dan perjamuan kudus. Dan engkau jemaat Tiberias, engkau butuh diperlengkapi dengan ini. Karena engkau orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang berkemenangan. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Haleluya.